Selamat pagi, kita akan melanjutkan materi kita kali ini tentang ikatan ion. Yang pertama tentang pembentukan ikatan ion. Jadi ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron karena gaya tarik menarik antara ion positif dan ion negatif. Jadi pertemuan kemarin kalian telah mempelajari tentang terbentuknya ion positif dan ion negatif, maka hari ini kita mempelajari tentang ion positif dan negatif untuk membentuk ikatan ion, gitu ya. Jadi ikatan ion itu terbentuk antara unsur yang memiliki energi ionisasi rendah dengan unsur yang memiliki afinitas elektron tinggi. Dalam hal ini, unsur logam golongan 1A, 2A, dan 3A umumnya memiliki energi ionisasi yang rendah. Kemudian untuk unsur non-logam golongan 6A dan 7A umumnya memiliki afinitas elektron yang tinggi. Ya, berikut ini contohnya pembentukan ikatan ion antara atom Na, dia ada di golongan 1A, nomor atom 11, dengan klorin golongan 7A, nomor atom 17. Jadi seperti ini konfigurasi dari atom Na berdasarkan Niels Bohr. Kemudian yang ini adalah Cl. Karena dia dari golongan 1A, berarti kecenderungannya adalah melepaskan elektron. Jadi ini ya, elektron valensi yang ini lepas 1. Sedangkan klorin dari golongan 7A, berarti kecenderungannya adalah menerima elektron. Karena 7A berarti untuk menjadi oktet dia menerima 1 elektron. Jadi dalam hal ini pas ya, 1 elektron dari Na tadi yang dilepas oleh Na diterima oleh klorin. Nah, maka gambarnya menjadi seperti ini. Maka kalau dituliskan sekarang menjadi Na plus ditambah Cl min, maka akan menjadi senyawa ionik NaCl. Jadi plus 1 ditambah minus 1 pas 0 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini Na, dia melepaskan 1 elektronnya, berarti di sini Na plus ditambah Cl min, karena dia menarik 1 elektron, maka menjadi NaCl. Atau kalau dituliskan seperti ini. Nah, kalau dituliskan seperti ini ya. Jadi atom Na tadi melepaskan 1 elektronnya sehingga menjadi ion Na plus. Kemudian atom Cl karena dia menarik 1 elektron sehingga menjadi ion Cl min. Lalu ini melepaskan 1 elektron, ini menerima 1 elektron sehingga pas tidak ada elektron yang bersisa. Atau kalau kita lihat dari muatannya, plus 1 ditambah minus 1, 0. Nah, karena senyawa ion atau senyawa itu adalah sudah tidak lagi memiliki muatan ya. Jadi kalau di sini masih ada muatan, berarti kalian salah menghitungnya, seperti itu. Contoh berikutnya ini antara Mg dengan Cl. Jadi Mg ini nomor atomnya 12, dia ada di golongan 2A, karena golongan 2A berarti melepaskan 2 elektron. Seperti itu. Kemudian Cl golongan 7A berarti menerima 1 elektron. Jadi Cl min, maka ini kalau dituliskan Mg2 plus ditambah Cl min. Nah, karena plus 2 ditambah min 1 itu belum 0, sedangkan pembentukan senyawa itu harus tidak lagi bermuatan atau 0. Maka kalau plus 2 ditambah min 1 masih belum 0, maka kita butuh 2 ion Cl min. Jadi ditambahkan koefisien 2 di depannya seperti ini ya. Jadi 1 ion Mg2 plus dengan 2 atau 1 kation Mg2 plus dengan 2 anion Cl min. Maka senyawanya sekarang menjadi MgCl2. Itu. Jadi bukan muatannya yang diganti 2 min, tetapi koefisiennya menjadi 2. Jadi artinya berbeda ya. Kalau ini kan muatan memang harus min 1, tidak boleh diganti menjadi 2 karena kan ini asalnya dari yang ini tadi.
Cl golongan 7A dia menarik 1 elektron, jadi harus minus 1. Maka kalau butuh 2, 2-nya diletakkan di sini sebagai koefisien. Nah, menjadi seperti ini ya, MgCl2. Jadi atom Mg-nya ada 1, maka dituliskan seperti ini. Kemudian atom Cl-nya sekarang menjadi 2. Nah, 2 kalau tadi di depan karena masih proses pembentukannya adalah 2 ion Cl-, sekarang penulisannya sebagai angka indeks di bawah. Jadi menuliskannya di bawah lalu agak kecil seperti ini. Di bawah ya. Jadi karena 2 ini adalah milik Cl. Kalau kalian letakkan di depan itu artinya menjadi Mg-nya 2, Cl-nya 2, seperti itu. Padahal di sini yang 2 hanya Cl, maka menuliskannya MgCl2 di bawah. Baik, selanjutnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana pembentukan ikatan ion antara Al, diketahui nomor atomnya 13, lalu dia ada di golongan 3A, dengan oksigen nomor atomnya 8, dia ada di golongan 6A. Bagaimana caranya? Baik, yang pertama, karena sudah diketahui A, golongan A, berarti kita bisa konfigurasi dengan Niels Bohr saja, maka kita konfigurasikan masing-masing. Seperti ini kita konfigurasikan dulu. Al 13283 berarti karena 3 berarti dia cenderung melepas menjadi kation Al 13. Kemudian O 2,6 berarti dia cenderung menarik 2 elektron supaya ini menjadi 8, maka menjadi O2-. Nah, sehingga pembentukan senyawa ionnya Al3 plus O2- akan menjadi apa? Nah, gitu ya. Kita lihat ini 3 plus ditambah 2- kan belum 0. Maka supaya 0 di sini tidak bermuatan, kita harus mengalihkan ini ya. Jadi Al3 plusnya kita butuh 2. Berarti sekarang total muatannya 2 kali 3 plus 6 plus, maka di sini butuh 3. Ya, jadi 2 ion Al3 plus dengan 3 ion O2-. Nah, seperti itu. Maka senyawa yang terbentuk sekarang, oh ya, sebentar. Muatannya kalau dijumlah 2 kali plus 3 plus 6, 3 kali min 2 min 6, plus 6 ditambah min 6, 0. Nah, kalau sudah 0 berarti sudah betul komposisinya, perbandingannya. Maka sekarang senyawa yang terbentuk adalah Al, ada 2 Al-nya, maka dituliskan di sini indeks. Kemudian O ada 3. Al2O3. Namanya aluminium oksida. Penamaan akan kita pelajari di topik berikutnya. Nah, gambarnya menjadi seperti ini ya. Al2O3. Kalau gambarnya kurang jelas silahkan dilihat di PPT yang saya kirim di Edmodo. Oke, jadi seperti itu tadi pembentukan senyawa ion. Kemudian sifat-sifat senyawa ion. Yang pertama, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Senyawa ion tersusun atas ion positif dan ion negatif yang tidak bebas bergerak karena terikat oleh gaya elektrostatik yang kuat. Jadi gaya elektrostatik itu adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar partikel yang disebabkan karena muatannya. Ingat tadi atom menjadi ion sehingga dia bermuatan. Kemudian diperlukan suhu tinggi agar ion-ion itu memperoleh energi kinetik. Ini akan kita bahas lebih lanjut di kelas 11 ya. Berikutnya sifat yang kedua dari senyawa ion adalah keras tetapi rapuh. Keras karena ion positif dan ion negatif terikat ke segala arah oleh gaya elektrostatik. Rapuh dikarenakan lapisan-lapisannya bergeser jika dikenakan gaya luar, seperti terkena pukulan. Sifat yang ketiga, larut dalam pelarut air. Yaitu jika padatan senyawa ion dilarutkan dalam air, maka molekul-molekul air masuk di antara ion positif dan ion negatif, sehingga gaya elektrostatik antara kedua ion akan melemah dan ikatannya akan terputus.
atau istilah lainnya dia larut dalam pelarut polar ya, air itu termasuk polar. Kemudian sifat yang keempat dilihat dari daya hantar listriknya. Senyawa ion tidak menghantarkan listrik dalam fase padatnya. Jadi kalau kalian pelajari fase zat itu ada 3, padat, cair, dan gas. Jadi padatan dari senyawa ion itu tidak dapat menghantarkan listrik dalam fase padat itu. Kemudian contohnya misalnya garam dapur itu ya, padatannya tidak menghantarkan listrik, tapi lelehan atau larutannya, nah dalam ini sifat yang kedua, menghantarkan listrik dalam fase cair. Dalam wujud larutan atau lelehan, nah larutan atau lelehan ini termasuk fase cair ya, ikatan ion dapat terputus menjadi ion positif dan negatif serta dapat bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan listrik. Nah, itulah materi kita hari ini tentang ikatan ion dan sifat-sifatnya. Terima kasih, selamat siang.